Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini, 11 Oktober 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberi kehidupan kepada kami umat-Mu. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari satu pribadi perempuan bernama Rut. Dia adalah pribadi yang setia, yang sekali berjanji untuk menjadi bagian bagi satu keluarga, dan sekali berjanji untuk mengikuti Allah. Dalam hidupnya, dia memelihara komitmen imannya, betapapun ada sukar dan sulit yang dia hadapi. Bahkan dia juga adalah pribadi yang tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang menyatakan kasih setia terhadap kehidupannya. Juga dia adalah pribadi yang mau berkorban untuk memberi kehidupan kepada mereka yang sudah memasuki masa tua. Malam ini kita punya kesempatan lagi untuk belajar dari satu pribadi yang bernama Naomi. Kita tahu bahwa Naomi adalah istri dari Elimelek. Mereka diperkenankan Tuhan untuk ada di kota Bethlehem. Di dalam perkawinan mereka, Allah memperkenankan kepada mereka dua orang putra terkasih, masing-masing bernama Mahlon dan Kilion. Dan ketika terjadi krisis kelaparan yang terjadi di bangsa Israel, maka keluarga ini berkeputusan untuk meninggalkan tempat kelahiran mereka dan mau hidup di kota lain sebagai pendatang atau orang asing di negeri yang lain. Padahal Allah sudah mengizinkan mereka untuk hidup di kota Bethlehem. Bethlehem berarti rumah roti. Bahkan Elimelek sendiri dari arti namanya, dia meyakini bahwa Allah adalah raja bagi kehidupan dia dan keluarganya. Tapi sekalipun demikian, keluarga yang hidup sebagai keluarga yang beriman ini ternyata tidak bertahan di saat krisis melanda kehidupan mereka. Karena itu, melalui krisis ekonomi yang melanda kehidupan bangsa Israel saat itu, mereka lari meninggalkan negeri kelahiran dan berada di kota Moab. Kita tahu bahwa di Moab mereka tidak mengenal dan percaya kepada Allah yang disembah oleh Elimelek dan keluarganya. Mereka adalah kelompok yang tengah
mengalami penyembahan berhala di dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain yang mereka pandang sebagai yang menjamin kelanjutan hidup mereka. Sekalipun situasi kota Moab demikian, tapi Elimelek bersama dengan istri dan kedua anaknya yang terkasih, yang sesungguhnya adalah kelompok beriman yang ada di kota Bethlehem, ternyata melalui krisis itu mereka meninggalkan rumah roti dan rela untuk berada di tengah-tengah kehidupan Moab. Dan dengan tentunya mereka harus berhadapan dengan berbagai-bagai situasi dan kondisi terkait dengan kehidupan iman sebagai umat percaya. Tapi apa yang terjadi bagi kehidupan keluarga ini? Di saat mereka lari dari rumah roti dan ada di Moab, memang mulainya mereka mengalami kehidupan. Apalagi ada jumlah anggota keluarga yang bertambah di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehubungan dengan perkawinan dari Mahlon dan Kilion terhadap perempuan Moab pada waktu itu. Sehingga telah hadir Rut dan Orpa menambah jumlah keluarga bagi keluarga Elimelek dan Naomi. Tapi dalam perjalanan waktu, Elimelek suami dari Naomi mengalami kematian. Dan diikuti pula kematian Mahlon dan Kilion. Itu berarti keluarga ini bukan mengalami sebuah kehidupan yang lebih maju dan lebih mengalami kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan mereka. Ternyata keluarga yang lari meninggalkan rumah roti itu, meninggalkan iman mereka kepada Allah dan hidup bersama-sama dengan kelompok yang lain yang sedang menyembah kepada ilah-ilah lain, ternyata justru mengalami krisis yang lebih berat dari tengah-tengah kehidupan mereka. Buktinya adalah suami dari Naomi mengalami kematian. Dan kedua anak yang menjadi sandaran hidupnya pun mengalami kematian. Dan sekarang dia hidup sebagai seorang janda didampingi oleh kedua menantunya, Rut dan Orpa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Naomi kemudian merasakan bahwa ternyata Allah sedang bertindak untuk melakukan sebuah perkara kehidupan yang menurutnya sangat pahit bagi kehidupan keluarganya. Ini kita dengar ketika dia kembali ke Bethlehem dan orang bertanya, Naomi kah itu? Maka dia berkata, jangan memanggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak kepahitan terhadap kehidupanku. Ternyata setelah mengalami krisis yang jauh lebih besar di kota Moab, Naomi kemudian menyadari bahwa untuk pemulihan keluarganya, dia harus kembali kepada Tuhan, kembali ke rumah roti untuk mengalami lawatan dan pemulihan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupannya. Itulah sebabnya dia segera mengambil keputusan dan kemudian dia berjalan bersama-sama dengan kedua menantunya. Dan di tengah perjalanan dia mengingatkan kepada kedua menantunya supaya baiklah mereka kembali ke negeri mereka, ke bangsa mereka, ke Allah mereka, ke tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya. Dari apa yang dikatakan Naomi, kita bisa tahu bahwa Naomi ternyata adalah pribadi yang tidak egois. Dia tidak ingat dirinya sendiri, tapi dia ingat untuk bagaimana kedua menantunya harus mengalami kehidupan yang lebih baik di negeri mereka,
ketimbang mengikutinya memasuki kota Bethlehem. Dan pada akhirnya dalam percakapan itu, Orpa mengambil keputusan untuk meninggalkan Naomi dan membiarkan Ruth berjalan bersama-sama dengan Naomi memasuki kota Bethlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari apa yang kita belajar dari kehidupan Naomi ini, beberapa hal perlu kita perhatikan dengan seksama di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kita harus sadar bahwa krisis kehidupan selalu saja akan melanda kehidupan kita hari lepas hari. Baik itu krisis ekonomi, krisis sosial, krisis iman, krisis relasi, dan berbagai krisis lainnya bisa saja akan kita hadapi selagi kita masih hidup di dunia ciptaan Tuhan ini. Tapi di tengah-tengah situasi dan krisis yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa kita tidak boleh membelakangi Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapapun berat krisis yang kita hadapi dalam hidup ini, sekali-kali jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, lari dari hadapan Tuhan dan mencari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan. Sebaiknya kita tetap berserah diri penuh dan bersandar kepada Tuhan, supaya Allah dalam kedaulatan kuasa-Nya akan berkarya untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita. Hal itu telah kita belajar dari kehidupan Naomi, bahwa ternyata dia mencoba untuk membelakangi Allah di dalam kehidupannya. Justru dia mengalami krisis yang lebih berat. Dia bukan saja ketiadaan makanan dan minuman, harta dan kekayaan, tapi dia juga kehilangan orang-orang yang dia kasihi di dalam hidupnya. Dalam hal ini suaminya Elimelek dan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Sehingga melalui kisah ini Naomi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus segera kembali berjumpa dengan Tuhan, sebab pemulihan hanya bisa dapat dikerjakan oleh Tuhan terhadap berbagai krisis dan situasi kehidupan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Itu hal pertama yang kita belajar dari cerita terkait dengan kehidupan Naomi, sebagaimana kita baca dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-20 tadi. Hal yang kedua, bahwa jangan pernah kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Jangan terus menjauh. Jangan terus makin jauh berjalan dan meninggalkan Tuhan di dalam hidup ini. Segera menyadari dan mengalami pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Sebab kemanapun kita pergi untuk mencari penyelesaian berbagai masalah kehidupan kita, tidak pernah akan ada pertolongan. Malah kesulitan yang lebih besar akan dapat kita hadapi di dalam hari-hari hidup ini. Karena itu segera menyadari dan mengalami pertobatan untuk segera kembali berjumpa dengan Tuhan. Ini yang telah dilakukan oleh Naomi. Naomi adalah satu pribadi perempuan yang segera sadar bahwa dia telah mengambil langkah yang keliru, langkah yang sesat dalam kehidupannya. Dan dia segera mengalami pertobatan dan berbalik untuk segera kembali kepada Tuhan, karena dia sadar hanya pada Tuhan sajalah ada pertolongan dan pemulihan hidupnya. Hal yang ketiga yang kita belajar dari cerita tentang kehidupan Naomi
dan situasi yang dia hadapi adalah betapa penting kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, sumber pemilik hidup kita. Ingat, manakala kita menemui cobaan dan tantangan dan berbagai krisis di dalam hidup ini, jangan pernah putus relasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus berelasi, sebab bagaimanapun juga Allah dalam kedaulatannya, Sang penguasa sorga dan bumi itu pasti bertindak dalam kedaulatannya untuk menyelamatkan kita dan memulihkan hidup kita. Karena itu tugas kita adalah buat komitmen yang kuat dengan Tuhan dan terus berelasi dengan Dia sekalipun di tengah-tengah situasi krisis yang menekan kehidupan kita. Kiranya Allah akan terus menolong kita untuk kita mengalami kekuatan iman yang kokoh di tengah-tengah situasi badai kehidupan yang menerpa hidup ini. Dan percayalah, dengan bersandar kepada Tuhan, ada pemulihan yang dapat Dia kerjakan bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus menjamin keselamatan bagi kami. Malam ini kami bersyukur, kami belajar lagi dari satu pribadi perempuan yang di dalam perjalanan hidupnya pernah melakukan tindakan yang tidak menolong kehidupan imannya, tapi segera menyadari itu dan kembali ada di hadirat Tuhan, menyatakan pertobatan dan memohon belas kasih dari Tuhan untuk kehidupan imannya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari satu pribadi perempuan yang segera mengambil komitmen untuk segera kembali dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya demikianlah kehidupan kami umat-Mu masa kini akan segera mengalami pertobatan dan segera kembali bersandar kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup kami, di tengah-tengah berbagai situasi sulit yang kami hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu kami minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati kami sekalian, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.